Jadi yang membedakan agama Islam dengan agama yang lain adalah dakwah. Dakwah. Makanya kenapa kemudian agama Islam ini bisa tersebar ke seluruh dunia? Kenapa? Karena dengan dakwah. Kalau tidak ada dakwah, maka tidak akan pernah tersebar. Kalian kalau cuma diam-diam saja, setelah selesai lulus belajar agama, selesai tidak berdakwah, tidak mungkin Islam akan menyebar, ya, kepada teman kalian, kepada keluarga kalian. Maka harus didakwahkan. Demikian pula Rasulullah ketika menerima ayat-ayat Allah, maka beliau langsung berdakwah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu bi khair wal afiyah wa kaifa bikum? Bi khair, alhamdulillah. Wa barakallahu fikum. Insyaallah anak-anakku sekalian, pertama-tama kita bersyukur, nasykurulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala ni'amihi, atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya menambah nikmat kita semua, ya, khususnya nikmat dalam belajar, nikmat dalam menghafal, dan nikmat dalam segala hal. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah mengajarkan kita tentang kebaikan, tentang Islam, dan nabi yang insyaallah memberikan syafaat kepada kita semua hingga nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, nabda bi suratil Fatihah wa du'a qabla dirasah. Tafaddalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman dan menambah rezeki kita, ya, dalam belajar, bisa memahami dengan baik. Aina wasaltum? Aina wasalna? Fi dars? Fi ayat dars? Di dars yang ke-15, pelajaran yang ke-15 tentang awalul mu'minin. Baik, mari kita sama-sama membaca. Baru setelah itu nanti Ustaz tunjuk di antara kalian yang membaca, ya. Ad-darsul khamisata asyara. Awalul mu'minin. Wahid. Awalu man amana bihi minan nisa'i Khadijah. Wa kanat ta'taqidu sidqa risalatihi. Lima zahara laha minal alamati zallati ala nubuwatihi. Ya. Mundu safratihi ma'a khadimiha Maisarah. Isnain. Wa awwalu man amana bihi minar rijali Abu Bakrin As-Siddiq wa kana sadiqahu qabla ba'sihi. Itu sa, ya, bukan ta, ya. Walam ya'had alaihi kaziban. Wa Zaid ibnu Harisah
wa Zaid bin Harithah wa kana mamlukan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ataqahu ya salasa wa awwalu man amana bihi minas sibyan Ali bin Abi Talib wa kana Rabib ar-Rasul arba'ah wa qad da'a Abu Bakrin man yuhibbuhu wa yuhibbunahu fa'ajabahu jam'un katsirun minhum Utsman bin Affan Salisul Khulafa'ir Rasyidin wa Zubair bin Al-Awwam. Ya. Sekarang Ustaz minta satu orang untuk membaca ya. Man lam yaqra? Man lam yaqra? Siapa yang belum membaca? Anda. Naam. Iqra. Baca. Pelajaran yang ke-15. Tafadhal, irfa' sautuk. Irfa' sautak. Keraskan suaranya ya. Nah. Mas muka? Aiman. Nah, taib. Awalul mu'minin. Awal itu yang pertama kali ya. Al-mu'minin orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang pertama yang beriman. Nomor 1 awalu apa tadi awalu? Ya, yang pertama kali ya. Man. Ya, man siapa? Amanah. Apa itu amanah? Yang beriman. Bihi dengan apa kepada Nabi, dengannya ya. Minan nisa, minah dari an-nisa ya perempuan. Khadijah wa kanat dan ia telah ya ta'taqidu ya meyakini sidqa kebenaran risalatihi risalahnya ya kebenaran risalahnya. 5 dengan apa-apa zahara yang tampak laha baginya. Ha itu siapa? Perempuan ya. Ya. Laha baginya minal alamati az-zallati. Alamat tanda-tanda. Alamat tanda-tanda az-zallati. Zalla itu tanda-tanda yang
Zalla itu artinya bisa dia bermakna rendah atau hina, ya, kecil, ya. Ala, apa itu ala? Atas. Nubuwatihi. Apa nubuwatihi? Nubuwatihi, kenabiannya. Nubuwatihi, kenabiannya. Munzu, apa itu munzu? Yang pernah mencatat yang lalu. Munzu, sejak. Safratihi, apa itu safratihi? Ya, perjalanannya. Safratihi, perjalanannya. Ya. Ma'a, apa ma'a? Ya, bersama atau dengan. Khadimiha, khadim, khadimiha, pelayannya. Khadim, pelayan. Ha itu kembali kepada Khadijah. Maisarah, yaitu Maisarah. Siapa namanya pelayannya Khadijah yang lalu? Maisarah. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, ya. Ingat bahwa Maisarah itu nama laki-laki dalam bahasa Arab, bukan nama perempuan, ya. Yang kedua, wa dan awalu, yang awal, yang pertama. Man, ya, siapa, ya. Amana, yang beriman. Bihi, dengannya, dengan Rasul, kepada Rasul maksudnya. Minar rijali, dari ar-rijal, laki-laki dewasa, ya. Maksudnya dari kalangan laki-laki dewasa, yaitu Abu Bakrin As-Siddiq, ya, Abu Bakar As-Siddiq. Wa kana, dan ia telah sadiqahu, ya, sadiqahu, menjadi sahabat dekatnya Rasulullah, ya. Sahabat dekatnya. Qabla, apa itu qabla? Sebelum. Ba'sihi, kenabiannya atau diutusnya. Walam ya'had, ya, dan tidak, ya, ya'had, ya, melakukan, ya, alaihi, atasnya, kaziban, ya, kaziban apa itu? Dusta, berdusta. Zaidun, Zaid ibnu Harisah, ya. Zaid ibnu Harisah, Zaid ibnu Harisah. Wa kana, dan dia adalah
dan dia pernah menjadi gitu ya. Mamluk. Mamluk itu pembantu. Mamluk. Bantu. Ya, pembantu. Mamluk. Pembantu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini menjadi pembantu hamba sahayanya Nabi ya. Menjadi budaknya Nabi. Jadi budak, mamluk itu budak, bisa bermakna budak. Ya, jadi beliau itu dulu menjadi budaknya Rasulullah, pembantunya Rasulullah, ya. Fa'taqahu, maka kemudian Nabi membebaskannya. Nabi membebaskannya, dimerdekakan maksudnya ya. Baik. Yang ketiga, as-salis wa awwalu, dan yang pertama kali, man amana, yang beriman ya, bihi, kepada Nabi, minas sibyan, dari as-sibyan, kalangan anak-anak kecil ya. Anak kecil, as-sibyan ya, anak kecil, itu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Wa kana, dan beliau adalah Rabib ar-Rasul. Rabib yang keempat. Waqad, dan sungguh ya, da'a, mengajak, Abu Bakrin, man, siapa-siapa, yuhibbuhu, yang disukainya, wa yuhibbunahu, dan mereka menyukainya atau mencintainya. Fa, maka ajabahu ya, memenuhinya, jam'un, jam'un kasirun ya. Jam'un itu kelompok, jam'un kumpulan ya. Kasirun ya. Apa itu kasir? Banyak ya. Minhum, dari mereka. Seperti Utsman bin Affan, salisu al-khulafa'ir rasyidin, khulafa'ur rasyidin yang ketiga. Siapa yang pertama? Yang kedua? Nah, yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat? Jadi khalifah yang ketiga itu Utsman bin Affan. Kemudian dan Zubair ibnul Awwam. Zubair ibnul Awwam. Itu ya. Naam, khalas. Katabtum? Sudah tulis? Katabtum? Katabna. Wa Zaid ibnu Harisah, nama orang itu. Zaid ibnu Harisah, ya. Zaid ibnu
Harisah. Zaid ibnu Harisah. Zaid ibnu Harisah. Ya. Ar-Rasyidin, Khulafa Rasyidin, khalifah yang mendapatkan petunjuk. Ya. Itu maksudnya Rasyid itu petunjuk. Rasyid yang mendapat petunjuk. Jadi kalau ada orang namanya Rasyid berarti dia mendapat petunjuk. Ada namanya Rasyid sini? Ada namanya saudaranya Rasyid? Atau bapaknya namanya Rasyid? Nah. Baik ya, sekarang kita baca sekaligus menterjemahkan ya. Awalul mu'minin. Orang-orang yang pertama beriman. Wahid ya, pertama. Awalu man amana bihi. Awalu man amana bihi. Irfa sautakum. Awalu man amana bihi. Orang yang pertama kali beriman kepada Nabi. Minan nisa'i. Dari kalangan wanita. Khadijah. Yaitu Khadijah. Wa kanat ta'taqidu sidqa risalatihi. Dan Khadijah telah meyakini kebenaran risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kebenaran risalahnya. Ya. Lima zahara laha minal alamati zallati ala nubuwatihi. Dengan apa yang telah tampak baginya dari tanda-tanda yang ditunjukkan atas kenabiannya, ya, munzu safratihi, sejak perjalanannya, ma'a khadimiha, bersama pelayannya, yaitu Maisarah. Perjalanan kemana ini? Ke wilayah Syam. Ya. Waktu apa itu? Kenapa Rasulullah ke Syam? Limadha safara Rasulullah ila Syam? Untuk bertijarah, untuk berdagang, ya. Nah. Baik. Jadi itu ya. Kemudian wa awwalu man amana bihi, dan orang-orang yang pertama kali beriman kepadanya minar rijali, dari kalangan laki-laki dewasa, Abu Bakrin As-Siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, wa kana sadiqahu qabla ba'sihi, dan ia telah menjadi sahabat Nabi sebelum masa kenabian. Ya. Walam ya'had alaihi kaziban, Abu Bakar tidak pernah berbuat dusta. Wa Zaid ibn Harisah, dan Zaid ibnu Harisah, wa kana mamlukan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dan beliau adalah budak atau pembantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataqahu, maka kemudian Nabi membebaskannya atau memerdekakannya, ya. Yang ketiga, wa awwalu man amana bihi, dan yang orang-orang yang pertama kali beriman kepadanya, minas sibyan, dari kalangan anak kecil, Ali bin Abi Thalib, yaitu Ali bin Abi Thalib, wa kana rabibar rasuli, jadi Ali itu adalah sepupunya Rasulullah, anak pamannya. Siapa nama ayahnya Abu Thalib? Ali bin Abi Thalib? Abu Thalib. Namanya juga Ali bin Abi Thalib kan? Nah, pasti itu bapaknya namanya Abi Thalib. Ya. Kemudian yang keempat, wa qad da'a Abu Bakrin, dan Abu Bakar telah mengajak, man yuhibbuhu wa yuhibbunahu, orang-orang yang orang-orang yang dicintainya dan mereka pun mencintai Abu Bakar. Ya, maksudnya ini orang-orang yang terdekat, ya. Fa'ajabahu jam'un katsirun minhum, dan banyak dari mereka yang memenuhi seruan Abu Bakar, seperti Utsman bin Affan, Salisul Khulafa'ir Rasyidin, Khulafaur Rasyidin yang ketiga, wa Zubair ibnul Awam, dan Zubair ibnu al-Awam. Ya, ini adalah nanti orang tuanya Abdullah bin Zubair, ya. Nah, itu nanti dia punya anak nanti namanya Abdullah bin Zubair. Baik, anak-anakku sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Ustaz menjelaskan sedikit, ya, dari apa yang kita sudah baca tadi, ya. Awalul mukminin. Jadi ini adalah orang-orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah. Sejak Rasulullah menerima wahyu yang pertama, ya, kemudian diperintahkan untuk menyampaikan dakwah ini secara sembunyi-sembunyi, maka kemudian ada orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, ya. Ada orang yang beriman. Jadi sifat karakter dakwah karakter umat Islam itulah berdakwah, ya. Jadi yang membedakan agama Islam dengan agama yang lain adalah dakwah. Dakwah. Makanya kenapa kemudian agama Islam ini bisa tersebar ke seluruh dunia? Kenapa? Karena dengan dakwah. Kalau tidak ada dakwah, maka tidak akan pernah tersebar. Kalian kalau cuma diam-diam saja, setelah selesai lulus belajar agama, selesai tidak berdakwah, tidak mungkin Islam akan menyebar, ya, kepada teman kalian, kepada keluarga kalian. Maka harus didakwahkan. Demikian pula Rasulullah ketika menerima ayat-ayat Allah, maka beliau langsung berdakwah, ya. Dan ada orang-orang yang pertama beriman. Yang pertama, awal man amana bihi minan nisa Khadijah. Orang yang pertama kali beriman kepada beliau dari kalangan wanita dewasa, yaitu adalah istrinya beliau, siapa? Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ya, itu istrinya beliau. Jadi pertama kali, ya, yang beriman kepada Rasul adalah istri beliau. Wa kana ta'taqidu sidqa risalatihi, dan beliau ini, Khadijah ini, ya, meyakini kebenaran risalah Nabi ini, lima zahara laha minal alamati zallati ala nubuwatihi. Ya, jadi beliau itu meyakini betul bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi, ya, itu adalah sebuah kebenaran, ya, karena beliau melihat tanda-tanda yang nampak dari Rasulullah atas kenabiannya, ya. Apa yang tampak itu? Munzu safratihi ma'a khadimiha Maisarah.
sejak Nabi melakukan perjalanan ke mana? Ke Syam bersama pelayannya Khadijah yaitu Maisarah. Ya. Nah, kan disebutkan yang lalu pelajaran keberapa itu? Ya. Disebutkan bahwa ya Nabi itu dia jujur, dia punya akhlak yang terpuji, dia amanah, ya kan? Sepanjang perjalanan selalu dinaungi oleh awan, ya kan begitu. Jadi banyak sekali tanda-tandanya. Nah, maka kemudian itu Khadijah merasa bahwa ada sesuatu yang luar biasa pada diri Rasulullah ini. Dan ketika beliau menerima wahyu yang pertama, maka beliau tambah yakin, ya, bahwa ini betul-betul beliau ini adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari tanda-tanda yang pernah beliau dapatkan informasi dari Maisarah yang diberikan kepada beliau sampai kemudian turunnya wahyu, oh, betul-betul ini Khadijah sudah yakin ini. Ini bukan orang sembarangan ini. Ya, begitu. Nah, dan biasanya juga memang orang-orang yang besar itu punya tanda-tanda biasanya kebesarannya sejak dia kecil. Misalnya biasanya kalau pemimpin besar itu biasanya ada tanda-tanda ketika dia masih kecil dia pintar memimpin, ya. Jadi biasanya begitu, itu ada tanda-tanda ditampakkan itu. Dia itu orangnya rajin sekali, misalnya suka menghafal misalnya. Nah, itu biasanya tanda-tanda bahwa orang ini biasanya adalah akan menjadi penghafal, begitu. Atau misalnya orang ini waktu kecil ini dia suka dia suka belajar misalnya kan, maka itu tanda-tandanya dia suka akan menjadi orang yang cerdas misalnya. Itu. Atau tanda waktu kecil dia suka main pedang-pedang, ya. Nah, berarti ini orang nanti jangan sampai dia menjadi pesilat, ya. Nah, itu. Atau waktu kecil dia suka main kuda-kuda, berarti mungkin dia akan menjadi seorang yang pintar berkuda. Nah, itu cuma tanda-tanda, ya. Nah, cuman kan nanti ke depannya itu tergantung nanti orang tuanya bagaimana membina dia, ya begitu. Nah, itu ya. Wa awalu man amana bihi minar rijali Abu Bakrin, dan orang-orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah dari kalangan laki-laki dewasa yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Wa kana sadiqahu qabla ba'sihi. Abu Bakar ini beliau sebelum masa kenabian sudah menjadi sahabat dekatnya Rasulullah. Ya. Jadi Abu Bakar ini sudah menjadi sahabat dekatnya Rasulullah, sahabat setianya Rasulullah, kemana-mana selalu bersama, ya. Meskipun sebenarnya perbedaan usianya Rasul dengan Abu Bakar ini kalau tidak salah beda 2 tahun, ya. Lebih tua Abu Bakar, ya. Lebih tua Abu Bakar. Kalau tidak salah 2 tahun 2 bulan, nanti ada di sini diceritakan, ya. Nah, walam yahad alaihi kadziban. Abu Bakar itu tidak pernah dia berdusta, tidak pernah berbohong. Jadi sebelum masuk Islam di masa jahiliyah dulu, Abu Bakar itu orang yang bersih. Yang bersih bagaimana? Bukan berarti tidak pernah kena kotoran, maksudnya bukan begitu. Maksudnya bersih itu tidak pernah berdusta, tidak pernah minum minuman keras, tidak pernah nyanyi-nyanyi sembarang, ya. Kan dulu ada banyak nyanyi-nyanyian orang jahiliyah, ya. Nah, jadi beliau itu tidak pernah joget-joget, tidak pernah nyanyi-nyanyi, ya. Nah, di sini siapa yang biasa joget-joget? Kalau di rumahnya. Jadi Abu Bakar tidak pernah begitu sebelum Islam. Jadi beliau orang yang sangat bersih sekali, ya. Sifat-sifatnya, karakternya luar biasa, ya, dan tidak pernah berdusta. Yaitu Abu Bakar. Kemudian yang masuk Islam siapa lagi? Zaid ibnu Harisah. Zaid ibnu Harisah, beliau adalah pembantunya Rasulullah atau budaknya Rasulullah. Setelah kemudian masuk Islam, beliau kemudian
dibebaskan oleh Rasulullah, dimerdekakan, lalu kemudian beliau diangkat menjadi anak oleh Rasulullah, menjadi anak angkatnya Rasulullah, Zaid bin Haritsah nantinya ini. Tapi kemudian nanti ya istilahnya nanti ini Allah turunkan wahyu berkaitan dengan masalah anak angkat, ya, bahwa anak angkat itu tidak bisa mewarisi harta orang tua angkatnya, begitu. Jadi karena anak angkat itu bukan anak kandung, gitu. Nah, begitu ya. Jadi itu Zaid bin Haritsah yang beriman kepada Rasulullah. Kemudian yang ketiga, wa awwalu man amana bihi minas sibyan, dan orang-orang yang pertama kali beriman dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Usia beliau ketika itu baru berapa tahun ya? Usia Ali bin Abi Thalib itu ya, masih kecil ya ketika beriman kepada Rasulullah ya. Kira-kira umurnya 8 tahun kalau tidak salah ya. 8 tahun 9 tahun. Mungkin seusia anak kelas kelas 2, 3 atau 4 SD ya. Begitu kira-kira begitu. Nah, itu beliau yang masih kecil, dan beliau adalah sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Ali bin Abi Thalib ya. Nah, jadi luar biasa nih Ali bin Abi Thalib ini masih kecil tapi beriman kepada Rasulullah ya. Nah, dan ketika diketahui oleh ayahnya Abu Thalib ya, dia berikan pilihan kepada anaknya untuk memeluk Islam ya, begitu. Wa qad da'a Abu Bakrin man yuhibbuhu yuhibbunahu. Kemudian Abu Bakar telah ya mengajak orang-orang yang dicintainya, dan mereka pun mencintai Abu Bakar, maksudnya orang-orang terdekat beliau, sahabat-sahabatnya, keluarganya, itu beliau mengajak ya. Fa'ajabahu jam'un katsirun minhum, dan sebagian besar dari mereka itu yang memenuhi ajakan daripada Abu Bakar. Karena memang Abu Bakar itu kan kalau bicara juga lemah lembut, beliau orang yang bijaksana, beliau juga orang yang dermawan, beliau adalah orang kaya yang dermawan, itu Abu Bakar ya. Orang kaya yang dermawan itu Abu Bakar. Jadi orang itu sangat suka kepada Abu Bakar, suka menjadi teman duduknya karena tidak pernah ganggu temannya. Itu Abu Bakar kalau menjadi teman duduknya ya. Kemudian Abu Bakar juga pokoknya kalau ada orang yang butuh bantuan, dibantu oleh Abu Bakar ya, karena memang beliau adalah orang yang punya harta tapi beliau sangat dermawan. Ada tuh itu orang punya harta tapi sekeki ya, seke kan, tidak suka memberi ya. Nah, ingat bahwa orang yang seke itu akan dibenci oleh manusia, akan dibenci oleh Allah, dibenci oleh surga, dan akan didekati oleh neraka. Itu kalau orang yang bakhilun ya. Tapi orang yang dermawan, sakhiyun, maka dia akan dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dekat kepada surga, dan jauh dari neraka. Ya, tinggal kita pilih mau jadi orang yang bakhil atau dermawan. Mau jadi orang yang dermawan atau orang yang seke bin pelit ya. Seke bin pelit ya, bin kikir ya, bin kedekut ya. Ada semua di situ. Ya, jadi ya, siapa di antara yang beriman? Utsman bin Affan, yaitu khalifah yang ketiga dari kalangan Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah khalifah yang mendapatkan petunjuk ya. Nah, dengan Utsman bin Affan juga ini menjadi menantunya Rasulullah. Ada 2 anaknya Rasulullah yang dinikahi oleh Utsman bin Affan ya. Ada 2, maksudnya 2 itu ketika anak yang pertama dinikahi, kalau tidak salah namanya Ummu Kalsum ya. Ya. Kemudian meninggal, maka kemudian beliau menikahi anaknya lagi Rasulullah yang satunya, itu kalau tidak salah Zainab ya. Begitu. Jadi bukan langsung dinikahi sama-sama begitu, bukan. Nah, karena tidak boleh menikahi ya 2 wanita yang 2 itu adalah saudara. Tidak boleh ya. Nah, kemudian Zubair bin Awam, ya, Zubair bin Awam itu adalah orang-orang di antara orang-orang ya para sahabat yang diajak oleh Abu Bakar untuk masuk Islam dan menerima ajakan Abu Bakar itu. Jadi intinya bahwa karakter
agama Islam itu adalah selalu mengajak orang lain untuk masuk Islam. Ya. Jadi mengajak teman-teman kita untuk terikat dengan Islam. Maka itu kewajiban kita semua berdakwah. Jadi kewajiban dakwah itu bukan kewajibannya ustaz-ustaz, bukan cuma kewajibannya mubalik, bukan cuma kewajibannya guru-guru kalian, tidak. Itu juga menjadi kewajiban kalian dan kewajiban seluruh orang Islam. Karena memang ya kewajiban itu tidak hanya kepada orang-orang tertentu, tapi kepada semua orang Islam. Sama dengan kewajiban sholat, kewajiban puasa, itu dibebankan kepada seluruh umat Islam. Demikian pula dakwah, ya. Insyaallah siap berdakwah? Siap berdakwah atau tidak? Waduh. Jadi insyaallah harus siap berdakwah, ya. Harus siap. Kenapa? Karena dakwah itu insyaallah bisa menjadi amal jariah. Akan menjadi amal jariah. Ya. Amal jariah itu amal yang terus-menerus mengalir pahalanya meskipun kita sudah tidak ada di dunia ini lagi. Itu amal jariah. Gitu ya. Baik, anak-anak sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hal indakum aswal? Ada pertanyaan? Silakan. Sebelum Ustaz tutup. Sudah ada? Ya, baik. Kalau tidak ada berarti sudah paham semua, ya. Insyaallah kita lanjutkan nanti di pekan berikutnya, yaitu ad-da'watu jahran, dakwah secara terang-terangan. Baik, kita menutup majelis kita ini dengan membaca istighfar 3 kali dan membaca doa kafarat majelis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Barakallahu fiikum. Ya silakan azan, ya.